Bab 1524, menebasmu sampai mati. Dengan raungan wanita itu, seluruh gunung pemakaman bergetar. Mileye sedikit terkejut, kekuatan wanita ini sangat luar biasa. Mengapa wanita yang dia temui begitu kuat? Yin berkembang dan yang menurun. Pada saat ini, wanita di kejauhan tiba-tiba berdiri. Meski wanita itu tidak memiliki mata, Mileye bisa merasakan bahwa pihak lain sedang menatapnya. Mileye ragu-ragu dan kemudian berkata, "Aku di sini untuk bertanding." Wanita itu berkata, "Apakah kamu tidak ingin mati?" Mileye mengangguk, "Tapi aku tidak benar-benar ingin mati." Wanita itu berkata dengan marah, "Kalau begitu, kamu memohon mati apa?" Mileye berkata dengan positif, "Kematian adalah sikap." Wanita itu mencibir dengan sedikit sarkasme di senyumnya, "Sikap. Kamu ingin berolahraga sendiri, tetapi kamu tidak berani memaksakan diri sampai batas. Jika tidak dapat mencapai batas, bagaimana kamu menerobos? Tetuamu tidak memberitahumu bahwa paling mudah untuk memperbaiki diri di tempat yang putus asa." Mileye diam. Wanita itu berkata, "Kekuatanku sekarang adalah menekanmu. Tapi aku tidak bisa mendorongmu hingga batasnya. Apa pentingnya promosimu?" Mileye memandangi wanita itu dan berkata, "Aku membiarkanmu keluar. Aku khawatir kamu akan membunuhku." Wajah wanita itu tanpa ekspresi, "Kamu memiliki keinginan untuk mati, tetapi kamu takut mati. Ini menipu dirimu sendiri." Mileye tidak berbicara. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan wanita itu masuk akal. Tetapi dia juga tahu bahwa jika wanita itu dibebaskan, dia mungkin akan dibunuh. Karena dia tidak tahu seberapa kuat wanita ini. Wanita itu tiba-tiba berkata, "Takut." Mileye menatap wanita itu, dan wanita itu mencibir, "Pedang kultivator seharusnya tidak takut di hatimu. Dan kamu memiliki ketakutan di hatimu, yang membuktikan bahwa kamu kekurangan pedang Tao." Mileye memandang wanita itu dan berkata, "Aku merasa kamu membodohiku." Wanita itu berkata dengan suara rendah, "Cobaanmu tidak berarti. Jika kamu ingin menerobos dan mencapai level pedang Tao yang lebih tinggi, kamu harus memaksakan diri. Jika kamu tidak memaksakan diri, kamu tidak dapat menembus dalam 100 tahun. Karena sekarang kamu telah mencapai belenggu dirimu sendiri. Mengerti?" Mileye tidak mengikuti pemikiran wanita itu dan bertanya, "Mengapa kamu dipenjara di sini?" Wanita itu berkata, "Apakah itu ada hubungannya denganmu?" Mileye berbalik dan pergi. "Aku masih ingin membiarkanmu keluar dan mewujudkan impianmu." Saat ini, wanita itu tiba-tiba berkata, "Tunggu." Mileye memutar pantatnya dan melanjutkan, "Biarkan kamu menyeretku." Wanita itu berkata, "Mengapa pemuda yang begitu tampan berpikiran sempit?" Mileye berhenti dan menoleh untuk melihat wanita itu. "Apa yang baru saja kamu katakan?" Wanita itu berkata, "Mengapa kamu berpikiran sempit?" Mileye menggelengkan kepalanya, kalimat terakhir. Wanita itu berkata, "Pemuda yang sangat tampan." Mileye berkedip, "Apakah menurutmu aku tampan?" Wanita itu mengangguk, "Dalam hal kecantikan, kamu bisa maju di antara pria yang pernah aku lihat. Tidak, kamu yang pertama." Mileye tersenyum, "Nak, kurasa kita masih memiliki topik yang sama." Wanita itu perlahan duduk dan berkata, "Sejujurnya, aku ingin bantuanmu." Mileye mengangguk, "Aku bisa melihatnya." Wanita itu ragu-ragu dan tidak berbicara. Mileye tidak berbicara. Setelah beberapa saat, wanita itu berkata, "Pedang ini, yang disebut dosa surgawi, adalah pedang terkuat kedua di Star Territory. Di antara mereka, ada kekuatan dosa. Jika kamu mendapatkan pedang ini." Mileye tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nak,
aku bukan tipe orang yang menggunakan benda asing. Dengan itu, dia mengangkat pedang di tangannya. Aku, Mileye, tidak pernah mengandalkan apapun kecuali pedang. Wanita itu mengangguk dan mengacungkan jempol. Anak muda, aku mengagumimu. Mileye meletakkan pedangnya dan berkata sambil tersenyum, "Nak, kamu juga sangat hebat. Meskipun tidak menggunakan semua kekuatanmu tadi, aku tidak menggunakan semua kekuatanku. Jadi, kita sama. Kamu adalah kuat, aku juga kuat." Wanita itu tiba-tiba berkata, "Kamu tidak menggunakan semua kekuatanmu." Mileye berkata dengan positif, "Tentu saja." Sudut mulut wanita itu sedikit berkedut. Sial, pertama kali aku bertemu seseorang yang membuka matanya dan berkata bohong. Mileye menambahkan, "Nak, aku ingin tahu mengapa kamu ditekan di sini." Setelah hening sejenak, wanita itu berkata, "Aku dari keluarga Tian." Mileye sedikit mengernyit, "Keluarga Tian?" Wanita itu mengerutkan kening. "Pernahkah kamu mendengar tentang keluarga Tian?" Mileye berkedip dan menggelengkan kepalanya. "Tidak." Wanita itu terlihat aneh. "Dari mana asalnya?" Mileye tiba-tiba berkata, "Kamu tahu siapa aku?" Wanita itu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu." Mileye tiba-tiba memindahkan pintu yakunan. Saat melihat pintu yakunan, wajah wanita itu tiba-tiba berubah. "Ada apa ini? Bahaya." Saat pintu yakunan muncul, dia mencium bau kematian. Mileye memotret pintu yakunan dan tersenyum, "Ini, budakku." Pintu yakunan bergetar sedikit, dan ada darah bergemuruh di pintu. Mileye menekan tangan kanannya di pintu yakunan, dan misteri energi berkata, "Jujurlah padaku, atau aku akan membiarkan kakak tertuaku membunuhmu." Mendengar itu, pintu yakunan tiba-tiba menjadi tenang. Mileye menatap wanita itu dan tersenyum, "Gadis, apakah kamu tahu siapa aku sekarang?" Wanita itu berkata dengan suara yang dalam, "Siapa kamu?" Mileye berkedip, "Pernahkah kamu mendengar tentang batas kesulitan?" Wajah wanita itu tiba-tiba berubah, "Apakah kamu dari dunia batas kesulitan?" Mileye mengangguk dengan tergesa-gesa, "Ya." "Apakah kamu tahu batas kesulitan?" Wanita itu berkata dengan suara yang dalam, "Telah tercatat dalam sejarah kuno. Tapi aku tidak tahu banyak tentang tempat ini." Mileye tertawa dan berkata, "Sejujurnya, aku adalah penguasa kecil dunia kesulitan." Pintu yakunan langsung bergetar. Mileye memelototi pintu yakunan, dan energi misteri berkata, "Percaya atau tidak, panggil aku kakak sekarang." Pintu yakunan. Wanita itu menghadap Mileye. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Apa yang ingin kamu ungkapkan?" Mileye menutup pintu yakunan dan tersenyum, "Nak, aku hanya ingin mengatakan bahwa aku bukan orang biasa." Setelah hening sejenak, wanita itu berkata, "Aku dapat membantumu ke tingkat yang lebih tinggi." Mata Mileye sedikit menyipit, "Ke tingkat yang lebih tinggi?" Wanita itu mengangguk, "Kekuatanku saat ini terbatas. Aku tidak bisa mendorongmu sampai batas dengan kekuatanku saat ini. Jika kamu tidak mencapai batasnya, kamu tidak bisa melebihi dirimu sendiri. Aku bisa merasakan pedangmu telah mencapai batasnya, apakah itu kekuatan atau kecepatan. Jika kamu ingin menerobos lagi, hanya situasi putus asa antara hidup dan mati yang dapat membuatmu menembus belenggu sendiri ke ketinggian baru. Tentu saja, ini sangat berbahaya, karena kamu mungkin benar-benar mati. Jadi, itu tergantung pada apakah kamu berani mempermainkan hidupmu." Mileye diam. Dia tahu apa maksud wanita. Batas antara hidup dan mati. Sekarang, dia telah mencapai batas kekuatan, kecepatan dan pencapaian pedang Tao. Batas ini adalah belenggu. Dia mau menerobos lagi.
Tidak mungkin alam sederhana berusaha sendiri. Hanya situasi putus asa antara hidup dan mati yang bisa membuatnya menembus batas kemampuannya. Namun, seperti yang dikatakan wanita itu, hanya mungkin menembus batas, atau benar-benar kering sampai mati. Apakah kamu ingin mengejanya sendiri? Mileye terdiam. Wanita di kejauhan juga tidak berbicara. Dia sedang menunggu Mileye untuk membuat pilihan. Setelah sekian lama, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kamu benar." Wanita itu menghadap Mileye, yang menertawakan dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan gadis itu, "Aku mengatakan bahwa mati adalah sebuah sikap, tetapi aku tidak benar-benar ingin mati. Aku sebenarnya menipu diriku sendiri. Apalagi ketika aku baru saja menghadapi gadis, kekuatan gadis benar-benar membuatku merasa sedikit takut, tapi aku tidak berani menghadapi rasa takut di hatiku." Dengan itu, dia melihat pedang di tangannya dan berkata dengan senyuman ringan, "Aku sedikit takut." Wanita itu berbisik, "Apakah kamu mengerti?" Mileye memandangi wanita itu dan berkata, "Jika aku menyelamatkan gadis, aku mungkin terinfeksi sebab dan akibat yang buruk." Wanita itu berkata, "Aku tidak bisa menjanjikan apapun kepadamu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa sebab dan akibat apapun, aku akan menanggungnya bersamamu." Tentu saja, premisnya adalah kamu tidak takut. Mileye tertawa dan berkata, "Aku takut apa? Aku tidak setuju dengan sebab dan akibat macam apa. Sebelumnya, aku selalu ingin mengurangi masalah dan mengurangi kontak dengan sebab dan akibat, tetapi sekarang tampaknya tidak berguna. Dalam hal ini, aku mungkin juga memiliki lebih banyak kontak dengan sebab dan akibat." Kemudian dia pergi ke wanita itu dan berkata, "Nak, aku akan membantumu, dan kamu akan membantuku." Wanita itu mengangguk, "Ya." Mileye berkata, "Ada yang bisa aku bantu." Wanita itu menunjuk ke ujung jarinya dan berkata, "Ambil pedangnya." Mileye berkata, "Hanya itu." Wanita itu mengangguk. Mileye memandangi pedang darah itu. Setelah hening sejenak, dia membuka telapak tangannya dan berpikir, "Kendalikan pedangnya," tapi percuma. Mileye mengerutkan kening. Pedang ini menarik. Tidak menghormati diri sendiri. Mileye melompat dan datang ke pedang. Dia langsung menggunakan domain pedang untuk menekan pedang. Pada saat ini, pedang itu tiba-tiba bergetar hebat. Pada saat berikutnya, kekuatan yang kuat tiba-tiba terguncang dari pedang. Bang! Mileye langsung dikejutkan ratusan kaki jauhnya. Mileye sedikit terkejut, apakah pedang ini begitu kuat? Pada saat ini, wanita di kejauhan tiba-tiba berkata, "Itu bukan pedang. Jika itu hanya pedang, itu sama sekali bukan lawanmu. Ini adalah teknikku." Mileye menatap wanita itu. Lingkaran besar warna darah telah diaktifkan beberapa waktu. Ada energi darah yang aneh di sekitar. Wanita itu berkata, "Kamu harus menghancurkan roh pemakan darah." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimana aku bisa memecahkannya?" Wanita itu berkata, "Lakukan sesuatu." Badai otak. Mileye terdiam. "Kamu tidak dapat mematahkan alam terabos begitu keras." "Bagaimana aku bisa mematahkan alam terabos?" Seolah memikirkan sesuatu, mata Mileye tiba-tiba menyala, dan dia langsung mengeluarkan pintu yakunan. Mileye mencibir bahwa jika dia menyelamatkan wanita ini, akan ada sebab akibat yang buruk, dan pintu yakunan adalah biang keladi dari sebab akibat yang buruk itu. Kalau begitu, mengapa tidak membiarkannya disimpan? Itu panci berikutnya, biarkan pintu ini membawanya. Jika tidak ada pot, cari pot untuk membawanya. Mileye meletakkan pintu yakunan di depan wanita itu dan berkata, "Terobos semua alam terobos." Tidak ada pergerakan di pintu yakunan. Misteri energi Mileye berkata,
cepatlah ke alam terobos, atau aku akan meminta kakak tertuaku untuk membunuhmu. Pintu Yakunan bersambung.